Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudi Cahyadi sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek IFF. Perkenalkan, kami dari kelompok Hendry akan mempresentasikan proyek yang berjudul Sistem Pengelolaan Proyek Berbasis Java. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Restu Firmansyah dengan NIM 123240050. Kenalkan, nama saya Pandemani Deva Bramasta dengan NIM 123240080. Perkenalkan, nama aku Hendro Prasetyo dengan NIM akhir 066. Perkenalkan, nama saya Rian Hagi Parista dengan NIM akhir 67. Perkenalkan, nama saya Waradi Lintang Novianto dengan NIM 123240065. Oke, baik. Latar belakang kami memilih tema ini itu adalah karena dalam sebuah organisasi, perusahaan ataupun tim pengembang perangkat lunak, pengelolaan proyek seringkali masih dilakukan secara manual gitu. Akibatnya pembagian tugas dan pemantauan progres itu menjadi kurang efektif. Nah, oleh karena itu kami membuat aplikasi ini untuk membantu mengelola proyek secara lebih terstruktur. Nah, melalui aplikasi ini diharapkan pengguna dapat membuat proyek, terus mengelola tugas, menetapkan anggota yang bertanggung jawab, dan memantau progres pekerjaan serta melakukan persetujuan terhadap tugas yang telah diselesaikan. Nah, kami memilih tema ini karena konsep ini sangat dekat dengan dunia kerja di bidang informatika. Dalam pengembangan perangkat lunak, hampir semua tim itu menggunakan sistem manajemen proyek untuk mengatur pekerjaan supaya lebih terorganisir. Terus kemudian meningkatkan produktivitas dan memastikan proyek dapat selesai sesuai dengan target. Nah, selain itu di tema yang proyek akhir kami ini buat juga memungkinkan kami menerapkan berbagai konsep OOP ya, seperti encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction, serta menerapkan pola arsitektur MVC dan juga penyerapan solid di dalam kodenya. Selanjutnya kami akan menjelaskan fitur-fitur apa aja yang tersedia di aplikasi ini beserta demonstrasi dan cara penggunaannya. Kemudian untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh Deva. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang demo dari aplikasi sistem manajemen proyek ini. Nah, saat pertama kali aplikasi dijalankan itu langsung user dihadapkan dengan halaman login. Nah, di sini jika user belum memiliki akun, bisa mendaftarkan akun terlebih dahulu sesuai dengan role-nya masing-masing. Nah, di sini ada 3 role, ada project manager, developer, dan juga UI UX. Nah, namun karena saya sudah menyiapkan akunnya, jadi kami langsung saja masuk. Pertama kita masuk ke PM. Ya. Di sini kita terlihat masuk sebagai PM. Nah, di dalam ruang kerja manager atau PM itu dapat project yang sedang aktif, ada nama projectnya, tanggal mulai, juga deadline-nya, total tugas, dan juga status. Nah, di status itu ada aktif, ada selesai. Nah, kita langsung coba buat project saja. Kita buat project namanya project baru. Nah, di sini kita bisa setting start date. Start date-nya saya kasih sekarang, dan juga untuk deadline-nya itu kita contohkan besok. Buat project baru berhasil dibuat. Oke. Nah, jika kita salah memberikan nama project atau tenggat waktu datanya, kita bisa langsung mengedit di sini. Kita bisa edit namanya project lama, misal seperti itu. Atau kita ubah deadline-nya dari besok menjadi lusa. Oke, project berhasil. Dan di sini akan terupdate otomatis. Nah,
ketika project diklik 2 kali, maka akan muncul namanya task Kanban board dan nama projectnya. Nah, di sini Kanban board itu berisi tentang detail-detail tugas yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada to do, in progress, in review, dan juga done. Nah, sebagai contoh di sini kami coba di project Emastic. Nah, kalau kurang jelas bisa di full screen. Nah, di sini di Kanban board ini ada beberapa tugas yang memang sudah disediakan. Misalnya di sini ada tugas yang ditugaskan untuk developer dan juga yang ditugaskan untuk UI UX dan lain-lain. Nah, kita langsung coba saja membuat tugas. Nah, di sini saya mau membuat tugas untuk developer misalnya. Nah, di sini buat tugas baru. Kita kasih judulnya tugas baru. Tugasnya buatlah itu tentang notifikasi. Nah, contohnya seperti itu. Dan juga bisa memberikan due date atau deadline-nya. Nah, oke, tes berhasil tugaskan. Nah, kalau udah setelah tugas itu dibuat, tugas langsung masuk ke to do. Nah, dan ini pada tombol pindah di sini sebagai PM atau project manager itu bisa memindahkan ke semua kategori, bisa ke in progress, review ataupun done. Seperti itu. Nah, setelah dibuat tugas, lalu kita masuk ke developer karena tadi kita memberikan tugas kepada developer, kita masuk ke developer Lintang dev, passwordnya Mr. 3. Oke, di sini kita masuk sebagai Lintang dev. Nah, seperti yang udah terlihat di sini ada yang mengerjakannya siapa, kemudian projectnya, nama-nama projectnya, dan juga nama tugas-tugasnya. Juga ada status, ada deadline-nya, dan catatan pengumpulan. Nah, untuk kita mengupdate status atau mengubah status yang tadinya to do menjadi dikerjakan atau in progress, itu bisa ngupdate di sini, atau kita bisa klik 2 kali pada salah satu kolom tabel, baris tabel, dan terlihat di sini sama tampilannya seperti PM tadi. Nah, kita bisa melihat juga bagian-bagian yang ditugaskan untuk UI UX dan developer lain seperti itu. Nah, di sini saya masuk sebagai Lintang developer, berarti kita bisa memindahkan tugas kita move jadi in progress. Kita kasih note sedang dikerjakan. Oke. Nah, maka tugas baru tadi yang awalnya di sini jadi di in progress seperti itu. Dan kalau tugasnya sudah selesai dikerjakan, kita bisa pindah langsung ke review. Kita review, kita kasih linknya. Link. Misal seperti itu. Oke. Dan kalau sudah, akan masuk ke kategori in review. Nah, di sini kalau linknya itu bisa di open submission. Tapi kalau untuk memindahkan tugas itu kita itu developer tidak bisa, karena yang membuat tugas dan menyelesaikan tugas itu adalah manager gitu. Jadi developer tidak punya akses untuk menyelesaikan tugas. Oke, lanjut masuk ke UI UX. Di sini ke masuk sebagai Nov UI UX. Nah, di sini tampilannya kurang lebih sama seperti developer, dan yang perbedaan di sini hanya di tugasnya saja. Di sini ditujukan kepada yang login seperti itu. Kalau di sini loginnya no UI UX, berarti di sini
si tugasnya ditujukan kepada UI UX seperti itu. Nah, karena tadi sudah diselesaikan tugasnya, maka kita balik lagi ke PM. Kita masuk ke Project Manager. Dan di sini di Project Manager kita lihat task yang terbaru sudah masuk in review. Dan kalau kita pindahkan itu bisa. Contohnya sudah selesai. Tugas sudah selesai. Seperti itu. Nah, dan juga kalau mau open submission itu bisa langsung misal contohnya Figma, jadi bisa akan otomatis membuka Figma. Kalau link yang lain berarti akan otomatis buka link yang lain seperti itu. Nah, dan juga kalau projectnya sudah selesai, di sini kita update statusnya aja, kita tinggal pencet button selesaikan project, maka statusnya akan berubah dari aktif menjadi selesai seperti itu. Oke, boleh dilanjutkan ke presentator selanjutnya. Oke, melanjutkan rekan saya yang sebelumnya. Di sini aku bakal presentasi terkait cost diagram pengelolaan proyek. Yang dimana tuh dari model sendiri itu ada user, yang membawa itu user role. Kemudian di model ini juga ada project model yang berhubungan one to many dengan task model. Yang dimana project model ini punya relasi dengan project status dan task model punya relasi dengan status. Kemudian di bagian controller ini itu utama itu adalah base controller, dan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada out controller, kemudian dashboard controller, dan project controller. Kemudian untuk controller ini tuh memiliki tampilan yang udah dijelasin oleh rekan saya, itu adalah view, yang dimana itu ada map view, register view, dashboard view, manager dashboard view, member dashboard view, project view yang tadi dijelaskan, dan ada dashboard view. Kemudian selain itu pun di sini pun ada namanya itu model out. Yang itu out model itu yang menghubungkan connection dengan usernya. Terus itu ada repository yang dimana itu sebagai media kita untuk kerjasama. Yang dimana itu kita menggunakan GitHub untuk repositorinya. Kita tuh melakukan push dan pull di GitHub. Kemudian di sini tuh ada core-nya yang menggunakan database yang dimana tuh menampilkan seluruh project baik dari PM, UI UX dan lain-lainnya ke tampilannya. Kemudian di sini ada session manager yang dimana itu mengatur usernya. Seperti yang dilihat di sini, user itu adalah manager dan member. Atau kalau misalnya dilihat dari rekan saya itu ada UI UX, PM dan developer. Mungkin untuk diagram pas cukup demikian dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 4 pilar OOP yang diterapkan pada proyek kami. Yang pertama yaitu encapsulation, di mana encapsulation sendiri adalah untuk menyembunyikan data menggunakan atribut private dan mengaksesnya melalui metode getter dan setter. Nah, di proyek kami diterapkan di beberapa kelas, contohnya yaitu task model, di mana field di sini menggunakan atribut private, dan untuk mengaksesnya yaitu menggunakan metode getter setter. Nah, untuk contoh lainnya di sini juga ada di kelas user. Lalu di project model juga menggunakan atribut private. Nah, di kelas project model sendiri di sini juga terdapat metode get task yang mana menggunakan collection unmodifiable list
yang mana ini memastikan list internal proyek tidak dapat dimodifikasi secara langsung dari luar kelas. Lalu penambahan task harus melalui metode kontrol khusus, yaitu task. Lalu tujuan dari encapsulation sendiri ini agar data tidak dapat diakses langsung dari luar kelas sehingga lebih aman dan terkontrol. Lalu selanjutnya untuk inheritance atau pewarisan, yang mana artinya yaitu pewarisan atribut dan metode dari parent class ke child class-nya dengan tujuan yaitu mengurangi duplikasi kode, mempermudah pengembangan program, serta membuat struktur kode lebih rapi. Lalu yang inheritance yang diterapkan pada project kami yaitu terdapat pada dashboard view serta base controller, yang mana pada dashboard view sendiri sebagai parent class-nya. Lalu untuk child class-nya terdapat pada manager dashboard view serta member dashboard view dengan kata kuncinya yaitu extends, yang mana manager dashboard view dan member dashboard view sendiri mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh dashboard view itu sendiri. Lalu selanjutnya pada base controller di sini juga berperan sebagai parent class-nya yang nanti akan mewariskan sifat-sifatnya ke misalnya ke out controller, dashboard controller serta project controller. Nah, dengan inheritance ini yang mana dapat menggunakan kembali kode yang sama tanpa perlu menulis ulang kode yang sudah ada. Lalu selanjutnya ada pilar abstraction atau abstraksi. Nah, di mana abstraction sendiri digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fitur penting yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, abstraction sendiri biasanya terbagi menjadi dua, yaitu abstract class dan interface. Tujuannya yaitu untuk menyederhanakan penggunaan objek serta mengurangi kompleksitas program. Nah, abstraction yang diterapkan pada proyek kami yaitu juga terdapat di dashboard view. Nah, di sini di dashboard view sendiri menggunakan abstract class, yang mana juga memiliki metode abstract sprite render, yang mana dashboard view hanya menentukan bahwa setiap dashboard harus memiliki metode render, sedangkan implementasinya nanti akan dilakukan oleh manager dashboard view serta member dashboard view seperti ini. Nah, nanti juga detail cara merendernya diserahkan sepenuhnya ke masing-masing kelas yang menerapkan metode render. Nah, selanjutnya untuk interface, di mana interface sendiri terdapat di kelas eProject Repository. Nah, di mana kelas eProject Repository ini hanya mendeklarasikan kontrak metode seperti save project, lalu find project by ID, find all project, update task status, serta save task, tanpa memberikan implementasi internal atau tanpa kode SQL dan connection database. Lalu selanjutnya yang terakhir polymorphism, yang mana polymorphism sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada overriding atau overloading, yang mana polymorphism itu adalah kemampuan suatu objek variabel untuk memiliki banyak bentuk. Nah, overriding sendiri terjadi ketika subclass mengubah implementasi metode yang diwariskan dari parent class. Pada project kami terdapat overriding pada metode render yang terdapat pada manager, misalnya di manager dashboard view ini. Nah, di sini terdapat overriding metode render yang didapat dari yang berasal dari kelas dashboard view. Selain pada kelas dashboard view atau manager dashboard view, juga terdapat di kelas
yang mengimplementasikan e-project repository. Nah, di sini di kelas project repository, nah di sini terdapat overriding yang metode seperti save project, lalu find project by ID, find all projects, update task status, serta save task. Nah, implementasi atau overriding ini dari kontrak yang telah didefinisikan dari interface yang berada di kelas e-repository. E-repository. Lalu untuk overloading sendiri yaitu terjadi ketika metode atau constructor dengan nama yang sama tetapi memiliki parameter yang berbeda. Nah, overriding yang diterapkan pada project kami terdapat di salah satunya contohnya di project model. Nah, di sini terdapat beberapa konstruktor dengan nama yang sama tetapi memiliki parameter yang berbeda. Misalnya yang pertama hanya memiliki 2 parameter tetapi konstruktor yang dua atau yang ketiga memiliki lebih dari 2 parameter yang berbeda atau parameter tambahan. Contoh lainnya juga ada di task model seperti ini, task model konstruktor. Task model yang pertama hanya ada 2 parameter, tetapi yang selanjutnya ada beberapa parameter tambahan. Mungkin dari Pilar OP segitu saja, bisa dilanjutkan ke teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dari solid principle yang diaplikasikan di proyek kami. Nah, di proyek kami ini sudah sepenuhnya mengimplementasikan solid principle, yaitu 5 prinsip dasar dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, solid principle itu antara lain, yang pertama adalah single responsibility principle, yang kedua open close principle, yang ketiga itu list of substitution principle, yang keempat interface segregation principle, dan yang terakhir adalah dependency inversion principle. Nah, untuk prinsip yang pertama yaitu single responsibility principle, ini mengatakan bahwa sebuah kelas hanya boleh memiliki satu tanggung jawab utama. Nah, di proyek kami bisa dilihat di kelas database connection. Nah, di sini kelas database connection sepenuhnya hanya menangani logika yang berkaitan dengan koneksi ke database dan mengelola database, serta properti-properti database seperti connection, URL, username, dan password untuk mengakses database tersebut. Terus yang lainnya ada di session manager. Nah, session manager ini sepenuhnya hanya menangani dari sesi setiap user. Jadi ini tidak menangani logika-logika lain. Terus untuk prinsip yang kedua yaitu open close principle, yang mengatakan bahwa suatu kelas harus terbuka untuk ekstensi tetapi tertutup untuk modifikasi. Nah, di sini di proyek kami ini bisa dilihat di dashboard view. Dashboard view ini dideklarasikan dengan menggunakan keyword public abstract class. Jadi dashboard view ini bisa diimplementasikan apabila kita ingin membuat dashboard baru. Misalkan kita pengen membuat dashboard khusus untuk admin, jadi kita tinggal mengextend dari kelas dashboard view ini tanpa perlu mengedit atau menghapus kelas yang sudah ada. Terus untuk prinsip yang ketiga yaitu list of substitution principle. Prinsip ini mengatakan bahwa suatu objek dari superclass harus dapat digantikan oleh objek dari subclass tanpa merusak fungsionalitas program. Nah, ini bisa dilihat di kelas main.java. Nah, di sini bisa kita lihat suatu objek
pendeklarasian suatu objek yang kelasnya adalah kelas dashboard view, tapi objek tersebut juga bisa digunakan untuk menyimpan objek dari child classnya dashboard view. Contohnya manager dashboard view dan member dashboard view. Terus untuk prinsip yang keempat yaitu interface segregation principle, yang mengatakan bahwa suatu kelas tidak boleh dipaksa untuk bergantung pada interface yang tidak mereka gunakan. Nah, dalam proyek kami itu ada misalkan di sini ada di e-project repository. Nah, e-project repository ini hanya mendefinisikan operasi-operasi yang berkaitan dengan proyek dan tugas. Jadi, e-project repository ini tidak perlu diimplementasikan di kelas yang tidak menangani proyek atau tugas, misalkan di kelas out model. Nah, out model ini tidak mengimplementasikan e-repository. Terus untuk prinsip yang terakhir yaitu dependency inversion principle, dia mengatakan bahwa modul tingkat tinggi tidak boleh bergantung pada modul tingkat rendah, keduanya harus bergantung pada abstraksi. Nah, di proyek kami ini bisa dilihat di project controller. Nah, project controller ini tidak mengacu langsung pada kelas project repository. Melainkan kelas ini menerima tipe interface e-project controller, e-project repository. Sekian saja untuk prinsip solid yang ada di proyek kami. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, baik. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem pengelolaan proyek berbasis Java. Ya, kami menyadari bahwa aplikasi ini tuh memiliki banyak kekurangan dan dapat terus dikembangkan dengan fitur-fitur yang lebih menarik dan lebih lengkap di masa mendatang. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.